Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ansia. Saya dari kelompok BPET batch 1 kelas BPN 4. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah lab tentang Linux review. Yang pertama, tentu kita harus pastikan dulu, kita buka dulu tutorialnya. Jadi tutorialnya saya simpan di salah satu media pelatihan. Baik, Linux review. Jadi saya juga sudah translatekan karena saya kurang dalam mengartikan, kurang ahli dalam mengartikan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kata-kata lebih kepada seperti kalimat. Saya kurang mampu untuk mengartikan secara kalimat, maka saya sudah translatekan dokumennya melalui Google terjemah. Dan ini, tapi memang dari hasil ini beberapa diantaranya bahasanya sedikit aneh. Ada beberapa hal yang harusnya tidak ditranslatekan tapi tetap ditranslatekan. Baik, langsung saja. Pertama, kita sisihkan dulu. Yang pertama, yang pasti harus kita buka yaitu luncurkan Devas VM. Jadi untuk rekan-rekan yang belum menginstal Devas VM itu bisa di download, nanti ada linknya sudah di-sharekan juga, atau bisa juga kita download di situs Cisco. Di sana kurang lebih besarnya aplikasi ini sekitar 4 GB kurang lebih. Tapi sebelum menginstal ini, kita terlebih dahulu membutuhkan yang namanya VirtualBox. Jadi VirtualBox yang dipakai itu dari Oracle. Jadi banyak VirtualBox, tapi saya lebih familiar menggunakan Oracle. Jadi pertama meluncurkan Devas tentu kita harus buka VirtualBox, karena Devas di sini kita menggunakan Devas yang sifatnya virtual mesin. Kemudian pastikan untuk menyalakan. Nah, kita luncurkan dulu Devasnya. Caranya dengan mengklik Devas Lab-nya yang sudah diinstal, kemudian kita klik start. Kita tunggu beberapa saat. Jadi kebetulan kalau di laptop saya memang sedikit lama. Nah, jadi sebelumnya sedikit kita bahas dulu kenapa sih harus mempelajari Linux di DevNet Associate. Jadi ternyata Linux pada kenyataannya Linux banyak digunakan di dalam sistem operasi jaringan. Kemudian banyak juga diantaranya sudah diterapkan di server. Jadi latar belakangnya kenapa kita mempelajari lab ini, yaitu di lab ini kita akan diajari keterampilan dasar Linux. Salah satunya navigasi perintah, manajemen file, ekspresi reguler, dan administrasi sistem. Lab ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengalaman Linux sebelumnya dan tidak mencakup semua keterampilan Linux. Artinya ketika Anda belajar ini, Anda tidak akan tiba-tiba menjadi seorang yang expert. Tapi dengan untuk pemula yang ingin mempelajari Linux ini sudah cukup untuk menjadi bahan rujukan pembantu. Sebelumnya di sini ada juga disebutkan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sumber daya yang dibutuhkan di sini satu buah PC dengan sistem operasi 3 dan saya di sini menggunakan Windows 10 64 byte. Kemudian VirtualBox ya, karena ditranslatekan bahasanya menjadi kotak virtual atau VMware. Kemudian mesin virtual device. Jadi ini kemarin saya sudah download, ada sekitar 4 GB kapasitas filenya. Dan setelah diinstal saya tidak cek berapa, cuman saya rasa juga banyak memakan memori. Makanya di sini spesifikasi minimum kemarin kalau kita lihat lagi di lab environment ini,
ketika penginstalan virtual machine itu dia membutuhkan setidaknya 4 GB RAM dan 15 GB ruang disk kosong. Kebetulan saya kemarin memang menggunakan 4 GB RAM, tapi sudah saya update menjadi 6 GB RAM, dan alhamdulillah setelah itu laptop saya tidak begitu lemot sekali. Oke, jadi kalau ada teman-teman atau rekan-rekan yang belum sempat menginstal Devas, bisa dibuka di 1.1.2 lab install the virtual machine lab environment. Baik, karena kita terfokusnya di bagian Linux review, maka nanti kita akan fokus pembahasan kita di Linux review. Ini memang lama, jadi memang lama kalau di komputer saya sambil kita menunggu. Oke. Nah, nanti apa yang akan kita pelajari? Insya Allah kalau misalnya memungkinkan, ada 5 tujuan yang akan dipelajari. Yang pertama, kita menunjukkan Devas ini sedang dalam proses. Yang kedua, kita akan melakukan tinjauan navigasi sintas. Nah, tinjauan navigasi sintas ini nanti banyak perintah-perintahnya yang digunakan, ada ls, pwd, cd, dan sudo. Nanti akan kita ketahui apa saja fungsi-fungsinya. Kemudian ada lagi bagian 3, yaitu tinjau manajemen file. Jadi nanti di manajemen file ada lagi juga perintahnya kurang lebih sama, beberapa perintahnya sama, menggunakan ls juga, ada yang menggunakan menggunakan ls ya untuk mengambilkan nanti directory atau folder yang tersedia. Kemudian ada juga kita menggunakan echo, ini digunakan untuk membuat file script shell. Kemudian ada juga yang chmod, sudo, jadi banyak sekali yang nanti bisa kita gunakan di situ. Selanjutnya untuk yang keempat, kita menggunakan tinjau ekspresi reguler. Tinjau ekspresi reguler ini tinjau ekspresi reguler, jadi ada grep nanti yang kita gunakan, dan memang sebenarnya nanti akan perintahnya kurang lebih akan mengulang-ulang saja. Jadi untuk melihat apa yang sudah berubah ketika kita masukkan perintah-perintah tertentu. Dan yang kelima ada tinjau administrasi sistem. Nah, di sini nanti perintah yang kita gunakan seperti shutdown ya. Di sini ditranslatekan, matikan. Sekarang ini harusnya shutdown now, karena ditranslatekan jadinya bahasa seperti ini. Kemudian lihat konfigurasi jaringan, kita akan tes IP address-nya. Nanti mungkin boleh kita online-nya dulu sebentar. Kemudian kita juga bisa gunakan ping untuk mengecek koneksi kita, dan ada juga PS untuk data proses. Jadi banyak, nanti kita coba satu persatu, tapi mungkin untuk teori ini saya tidak akan 100% membahas semuanya. Kita akan hanya ambil beberapa poin. Baik, ini virtual box-nya sudah terbuka, Devas saya sudah terbuka ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, buka terminal di device-nya, terminalnya ini ya, terminalnya ini. Kita bisa cek di sini juga. Oke, nanti kita bisa cek di sini juga. Oke. Kita akan buka terminal dulu sesuai perintahnya. Jadi buka terminal Devas Lab. Klik 2 kali pada ikon terminal emulator di desktop untuk membuka jendela terminal. Langkah pertama yaitu, ini tujuan pertama kita tadi, yaitu navigasi directory. Oke, di navigasi directory kita diperintahkan untuk menggunakan perintah ls untuk menampilkan daftar directory saat ini. Jadi satu lagi yang harus menjadi catatan rekan-rekan sekalian, bahwa ketika kita menggunakan kita menjalankan program, menjalankan perintah di Linux ini, Linux ini termasuk yang mengadopsi case sensitif, artinya huruf besar kecil itu punya arti yang berbeda. Jadi misalnya dia harus diketikkan huruf ls kecil, tapi kita ketik dengan huruf ls besar, maka dia tidak akan bisa merespon apapun. Disampaikan ini comment not found, artinya perintah tidak ditemukan. Jadi harus diperhatikan betul di sini contoh perintahnya seperti apa. Baik, di sini kita diperintahkan untuk mengetik perintah ls, tapi dalam huruf kecil kita enter. Nah, dia langsung menampilkan apa saja yang
tersedia di dalam Devas Lab. Nah, di dalam Devas Lab ini ternyata ada apa saja gitu. Nah, ini dia. Jadi di sini disampaikan bahwa ada desktop, betul, ada dokumen, ada download, ada labs. Snapsnya saya tidak temukan di mana, tapi diinformasikan di sini ada snap. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke perintah. Gunakan perintah ls dengan argumen labs. Jadi kita akan membuka folder bernama labs. Nah, ada apa di dalam folder labs? Ternyata ada folder DevNet SRC. Mari kita lihat apa benar di dalam labs ada dokumen yang bernama DevNet SRC. Ternyata benar, di dalamnya ada DevNet SRC. Jadi ini merupakan perintah, sebenarnya diklik-klik bisa ya, bisa. Cuman kita kan ingin belajar dasar tentang bagaimana navigasi direktori menggunakan perintah atau command line. Selanjutnya kita bisa gunakan perintah ls strip l untuk menampilkan tampilan panjang direktori saat ini. Oke, jadi ls untuk menampilkan direktorinya tadi, ada direktori apa saja yang tersedia di dalam Devas Lab, Devas ini tadi. Kemudian kita gunakan perintah strip l untuk menampilkan strip l. Jadi maksudnya jadi versi panjangnya. Nah, di sini ditampilkan, inilah dia di dalam apa saja, kita coba cek. Ada, ternyata banyak sekali di sini ya. Oke, jadi ini adalah versi panjangnya, termasuk mungkin jamnya. Di sini ada jamnya, kapan terakhir diakses, kemudian tanggal, tahunnya, di sini ada tahunnya, ini bulan Juni 2017 dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah ls dengan opsi strip r untuk menampilkan direktori secara terbalik. Jadi ini maksudnya mungkin secara descending, jadi terbalik ya. Kalau rekan-rekan lihat di sini, kita menggunakan perintah ls itu dimulai dari huruf D ke S. Jadi D, do, down, L dan S. Jadi D, L, S. Nah, kalau kita menggunakan perintah strip R, maka dia akan tersusun secara terbalik. ls strip R. Oke, kurang spasi. Nah, jika rekan-rekan sekarang perhatikan ini dia. Jadi S yang harusnya berada di paling belakang, dia akan dibalik ditaruh di paling depan. Jadi susunannya secara terbalik. Oke, selanjutnya kita akan gunakan lagi menggunakan kombinasi. Jadi dikombinasikan dengan versi tampilan panjang tapi dengan cara terbalik. Oke. Jadi bisa digabung ya. Nah, ini ya. Jika diperhatikan di posisi snap-nya di posisi paling atas, sementara di sini posisi snap-nya di posisi paling bawah. Selanjutnya kita juga akan menggunakan perintah ls diikuti dengan kita menggunakan perintah man diikuti ls untuk melihat semua kemungkinan yang dalam manual. Jadi kita akan melihat perintah apa saja yang bisa ditampilkan di dalam kita akan melihat perintah apa saja yang tersedia ketika kita menggunakan perintah ls. Maka kita bisa dengan ls. Nah, ini dia. Jadi banyak ya beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Ada strip A untuk all, kemudian ada strip A kapital untuk almost all. Jadi ini merupakan perintah-perintah yang tersedia di dalam ls option 5. Cara keluarnya bagaimana? Cara keluarnya kita cukup tekan Q. Nah, dia langsung keluar dan langsung hilang perintah itu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan lagi perintah hard. Nah, ls diikuti strip hard. Nah, apa yang membedakan dengan yang tadi? Kalau yang tadi kita diberikan informasi dengan tampilan yang super panjang-panjang, di sini kita akan diberikan informasi secara singkat. Jadi kalau tadi banyak sekali penjelasan-penjelasannya, di sini kita akan diberikan informasi secara singkat. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Nah, dari sini kita tidak perlu memberikan perintah quit karena dia memberikan informasi dan kita tidak perlu memberikan perintah quit. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah BWD untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Kita akan ketikkan BWD, kita ketikkan
Oke, kita berada di home device. Jadi kita berada di device ini ya. Kita sedang bekerja di bagian device ini. Oke, kemudian perintah selanjutnya kita akan gunakan cd dokumen. Jadi ini ejaannya tidak begini ya, harusnya ejaannya dokumen dalam bahasa Inggris. Karena dia ditranslasikan secara otomatis dia berubah. Oke, dia harusnya seperti ini kemudian cd dokumen ketikanya seperti ini. Jadi kita akan menuju ke direktori dokumen. Documents. Oke. Kemudian kita tekan enter, maka dia akan menampilkan yang seperti ini. Jadi apa sih perintah cd? Cd itu perintahnya artinya di sini digunakan untuk mengubah direktori home device ke dokumen, ya. Jadi jadi kita sedang diarahkan menuju dokumen. Oke, ini saya hapus dulu ya. Jadi nanti jadi kita sedang berada di home di desktop. Baik, selanjutnya untuk perintah selanjutnya, setelah kita menggunakan cd, di sini diinformasikan gunakan perintah cd dengan simbol garis miring untuk mengubah direktori ke direktori. Gunakan PWD lagi untuk melihat bahwa Anda sekarang berada di direktori. Jadi kita menggunakan perintah garing ya untuk mengubah direktori ke direktori. Kita coba dulu. Oke, pakai tanda pakai cd diikuti dengan garis miring. Jadi ini untuk pindah. Nah, oke. Kemudian kita gunakan lagi perintah pwd ya. Informasinya di sini kita diminta untuk menggunakan lagi pwd untuk melihat kita ada di file kerja yang mana. Nah, kita berada di PWD slash. Jadi kita slash PWD saja betul ya. Jadi kita diberikan slash begini dan tampilannya kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk kembali ke direktori home. Anda dapat memindahkan satu direktori pada satu waktu dan sepenuhnya ke satu tujuan. Untuk memasukkan perintah dengan cepat, ketikkan beberapa huruf pertama dalam direktori lain. Tekan tab agar sistem memasukkan sisa nama secara otomatis. Ingat bahwa nama kata tidak perlu bisa kecil. Oke, kita coba saja. Di sini perintahnya cd home, kemudian lepas, kemudian slash dokumen. Tekan enter. Dokumen. cd cd spasi ya, sangat sensitif ya. Kita kurang tanda garing di belakangnya ya. Oke, kita kurang tanda garing di belakangnya. Baik, jadi kita sudah pindah ke direktori dokumen. Tadi kita sedang berada di direktori home. Jadi kita berpindah ke direktori dokumen. Oke, selanjutnya kita gunakan lagi perintah pwd lagi untuk melihat Anda kembali ke pengguna direktori home. Jadi kita diperintahkan lagi menggunakan perintah pwd. Oke, cd
titik-titik 2 kali, CD. Oke. Kita kembali lagi ke home. Jadi tandanya di mana di sini? Kita kembali. Jadi kalau kita di posisi home, di sini tidak ada di ketiga apapun. Tapi kalau kita sedang berada di posisi dokumen, maka di sini ada di folder dokumen. Maka di sini akan ada informasi strip apa ini? Ada apa ini? Garing tapi dokumen. Kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya. Perintah selanjutnya kita akan menggunakan perintah sudo. Perintah sudo atau command sudo untuk mengeluarkan satu perintah sebagai pengguna root. Terminal baru tidak akan dibuat. Oke, kita ikuti saja. Yang harus kita ketikkan adalah sudo apt strip get strip update. Oke. Jadi di sini kita memang menunggu agak beberapa detik. Oke, jadi kita harus menunggu dulu ya. Ini ada beberapa berapa persen yang dia sedang membaca paket yang tersedia. Oke. Ya, di sini gagal informasinya. Kita coba lagi. Kedua, apt. Jadi ada error ya, saya tidak tahu sebabnya apa. Kemarin saya coba, ini berhasil. Jadi informasinya harusnya get dan sebagainya. Oke, jadi tidak berhasil. Saya tidak tahu sebabnya apa. Apa informasinya di sini? Oh, sorry. Mari kita coba. Dia bukannya harus connect internet ya. Kita coba sekali lagi. Sudo apt strip get update. Nah, ternyata dia harus connect internet ya. Harus koneksi dengan internet karena dia berusaha mencoba mengakses ke ubuntu.com. Oke, jadi ini memang dari hasil percobaan saya kemarin ini cukup lama. Kita harus pastikan sampai di sini ada informasi bahwa membaca paketnya benar-benar selesai. Jadi tampilannya bisa saja berbeda-beda. Jadi reading packet list harus selesai, baru kita bisa next ke perintah selanjutnya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ini kebetulan saya dapat yang panjang. Waktu kemarin saya coba, saya dapat yang pendek di video yang saya sebelum lagi. Oke, jadi menunggu ini cukup lama. Oke, nanti setelah ini kita akan pindah ke bagian 3. Jadi kita masuk ke tujuan ketiga, yaitu review file management. Jadi perintahnya yang kita gunakan tidak jauh berbeda. Jadi kita masih menggunakan perintah-perintah ya, seperti ada cd juga, kemudian mungkin ls masih kita gunakan juga. Nah, nanti kita bisa melihat juga beberapa diantaranya seperti mengubah izin file. Kemudian kita juga akan menggunakan perintah untuk memindahkan file. Kemudian kita gunakan perintah juga untuk menyalin file, dan juga kita bisa juga gunakan perintah untuk menghapus file. Bahkan kita juga bisa ubah tampilan keluarannya nanti seperti apa. Oke. Sambil kita menunggu, ini cukup lama ya, patch ini lama sekali nunggunya, jadi harus ditunggu dulu. Oke. 14,8. Jadi ini belum selesai. Kita harus pastikan tampilan di sini nanti seperti ini. Tampilannya nanti harus kita pastikan seperti ini. Jadi kalau belum ada informasi reading packet listnya down, berarti dia belum bisa kita apa-apakan. Nah, ini dia. Oke, lama
Apakah ini dipengaruhi oleh kecepatan internet yang kita koreksikan? Ya mungkin juga. Oke, belum ya, lama memang lama sekali. Oke, selanjutnya nanti di sini mungkin bisa kita baca sekilas dulu. Nah, di bagian ini apa yang kita pelajari? Oke, pada bagian ini Anda akan meninjau izin file, mengubah izin kepemilikan, memindahkan file, menyalin, menghapus, dan melihat file ya, dan melihat file. Jadi ada strip L. Jadi kita sudah bahas sekilas ya. Strip L itu kita gunakan untuk menunjukkan tampilan panjang dari isi directory. Nah, di sini kita gunakan juga untuk melihat versi panjang dari isi desktop. Kemudian kita juga akan gunakan perintah ls. Ls digunakan untuk melihat directory. Oke. Kemudian untuk mengubah kepemilikan kita masih gunakan perintah cd untuk mengubah directory-nya. Jadi kalau tadi kita berada di posisi home, karena kita yang akan kita ubah adalah data yang ada, file yang ada di dalam dokumen, maka kita nanti akan berpindah dulu dari home, kita akan pindah dulu ke dokumen. Kemudian kita gunakan perintah echo untuk membuat file script cell. Oke, jadi kita nanti gunakan tanda ini ya, tanda apa ya, panah ke kanan untuk mengarahkan output ke file. Oke, lama sekali ya. Seperti ini. Jadi harus kita tunggu dulu. Makanya saya kira ini sempat hang. Tapi ternyata memang lama. Nah ini guys, dia sedang mencoba membaca reading packet list. Nah ini nanti kalau ini sudah selesai, maka kita baru bisa pindah ke perintah selanjutnya. Jadi ini kita tunggu sampai doang. Oke. Nah seperti ini. Jadi ini tadi saya enter agak jauh, jadi dia akan masuk ke perintah selanjutnya. Nah dia begini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan kita yang ketiga, yaitu manajemen file. Kita langsung saja gunakan. Jadi kita akan melihat versi panjang isi folder dari desktop. Kita tinggal klikkan ls saja, kita ketikkan ls. Kemudian di mana? Kita di desktop. Oke, kemudian kita masukkan strip L, kita melihat versi pengembangan. Nah, seperti ini ya. Jadi apakah benar di sini ada dokumen, ada file seperti ini? Sebenarnya tidak sulit, kita tinggal cek saja di bagian ini desktop. Ada apa saja folder yang tersedia? Oke, ternyata benar ya. Ada beberapa aplikasi yang tersedia. Ada 9 aplikasi paket dasar, Visual Studio Code, Draw, DPI, Labs-nya di sini ternyata ya. Labs-nya di sini. Saya baru tahu. Keyboard, Postman, dan Chromium. Jadi apakah sama? Kita cek sama ya. Isinya kalau lebih sama. Oke, kemudian ini pertanyaan ya, seperti ini. Apa pendapat Anda segala macam. Oke. Kita akan masuk ke bagian ubah izin kepemilikan file. Sorry. Ini tampilannya, dia harusnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini, tapi karena saya translate jadi berantakan isinya. Oke, jadi harusnya isinya seperti ini. Oke. Kita langsung pindah ke
Oke, kita akan masuk ke bagian perintah mengubah izin dan kepemilikan file. Mengubah izin dan kepemilikan file. Yang akan kita gunakan yaitu pertama kita ketikkan perintah cd dan pastikan kita berada di posisi dokumen. Jadi cara pindahnya kita gunakan perintah cd. Jadi ini mungkin change directory ya cd itu. Kemudian kita klik documents, Gary. Oke, jadi kita saat ini posisinya tadi dari home kita sudah pindah ke directory dokumen. Selanjutnya kita akan gunakan perintah echo untuk membuat file script. Jadi kita ketikkan echo, kemudian tanda kutip ya, echo, kemudian kita ketikkan tanda kutip dulu, kita pakai ls, kemudian kita titik-titik. Jadi ini titik-titik ini sebenarnya saya rasa digunakan untuk pindah ke apa tadi ya, untuk pindah ke naik ya, naik untuk ke satu directory. Jadi digunakan untuk naik ke satu directory. Oke, ls desktop, tanda kutip lagi, kemudian kita pakai tanda panah ke samping. Oke, mana tanda panah ke samping kita? Tanda panah samping ini dia. Kemudian my file. Oke, sorry ini saya hapus dulu ya. Tadi saya kira ini penyebabnya. Rupanya bukan. Jadi biar kita tahu bahwa ini memang baru kita buat. Oke. My file .sh. Oke, kita tekan enter. Nah, kita cek apakah di dalam dokumen ini tersedia my.file.sh. Oke, ini ya. Jadi tadi sudah saya hapus yang file saya yang pertama, tadi sudah saya hapus, dia sudah masuk perintahnya yang baru. Oke, selanjutnya script my.file.sh disimpan di directory dokumen, betul ya, kita simpan di directory dokumen ini ya. Gunakan perintah cat untuk melihat satu-satunya perintah dalam script file. Ini akan digunakan sebagai contoh untuk mengubah akses kepemilikan. Jadi kita akan ketikkan ini ya, dokumen cats my file .sh ls ya, ls /desktop. Kemudian oke, kita enter. Sorry, tampilannya oke, sorry, just cat my file ya, cats my file .sh. Kemudian kita gunakan os titik garing desktop. Itu ls desktop. Oke, di dokumen cats my file sh, cats my file .sh. Oke, kenapa ya?
Skrip MyFileSH disimpan di direktori dokumen, betul. Gunakan perintah cat untuk melihat satu-satunya perintah dalam skrip. File ini akan digunakan sebagai contoh untuk membuat akses dan kepemilikan. java/lab/buat skrip dokumen cat myfile.sh. Sekali lagi kita coba cat myfile.sh, enter. Jadi saya tidak tahu ya masalahnya apa, tapi dia tidak mau. Oh ya, oke, kita coba yang ini ya, /myfile.sh. Nah, saya nggak tahu. Oke, saya nggak tahu tadi masalahnya apa ya, tapi ini sudah berhasil kita gunakan cat myfile.sh. Sudah sesuai tampilannya, ada yang Word ls di titik desktop. Kemudian kita masih berada di posisi dokumen ya. Oke, selanjutnya kita akan coba masukkan perintah ini. myfile. Oke, myfile.sh ya. Titik garing jadi pasti ya. Titik garing myfile.sh. Aneh ya, kenapa tampilannya seperti ini ya. Coba kita ulang lagi, echo ls Oke, dari yang ngambil laptopnya mencoba lagi cat myfile.sh. Oke, sama. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi ls script l myfile.sh. Oke, tampilannya sama ya. Selanjutnya kita akan coba pakai guna chmod. Chmod apa sih gunanya? Chmod itu mungkin Anda mengeksekusi file. Oke, kita ketikkan chmod plus x myfile.sh. Oke, tekan enter.
operasi tidak diizinkan. Operasi tidak diizinkan. Oke, kemudian kita akan gunakan ketik perintah myfile sh. sh, enter. Oke, titik myfile.sh. Oke, jadi tampilannya sama ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan gunakan sudo com Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan menggunakan perintah sudo root myfile sh. Oke, kita coba ya, kita pastikan saja. Tidak bisa dipaste ternyata ya. Oke, jadi kita ketik saja karena tidak bisa dipastikan. Sudo com root myfile.sh. Jadi perintah ini untuk mengubah kepemilikan file menjadi root. Baik, jadi tampilannya kurang lebih sama saja, tidak ada perubahan ya, tetap seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan perizinan dari myfile.sh ini ya. Caranya kita ketikkan perintah ls, strip l. Oke, ini dia ya. Jadi yang warna hijau ini yang jadi sama ya nih, kategorinya sama. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah memindahkan file. Jadi memindahkan file kita akan gunakan perintah mp ini untuk move ya, memindahkan. Kita ketikkan saja, langsung saja mp myfile.sh /home /device/desktop. Jadi kita pindahkan ke desktop ya, desktop slash. Oke, myfile.sh ini mari kita cek apakah benar. Dia tadi ada di posisi dokumen. Nah, jadi myfile saya di sini ada 2, kita pindahkan ke desktop. Kita cek apakah dia sudah pindah ke desktop. Nah, ini dia filenya. Jadi filenya sudah pindah ke desktop menggunakan perintah dari terminal. Oke, selanjutnya kita akan melihat isinya. Nah, ini menggunakan perintah lagi ya. Kalau kita tadi buka dari direktorinya, maka kita coba buka, kita cek informasinya dari terminal. Nah, ini dia. Jadi posisi dia ada di sini. Ya, sebelumnya tadi tidak ada di sini, tidak ada. Jadi tadi jumlahnya ada 9. Ini ada 9. Ya, nih. myfile sh ini jumlahnya tadi ada 9 yang di desktop ya. Kita cek dari perintah desktop tadi, di sini sudah tambah menjadi 10. Menjadi 10 di sini myfile-nya karena sudah kita pindahkan. Selanjutnya untuk mengembalikan file ke dokumen folder, kita gunakan lagi mp. Kita pakai perintah mp lagi. Oke. Karena ini pakai nama file, pastikan pengetikan nama filenya benar. myfile.sh. Jadi di sini perintahnya pindahkan myfile yang ada di folder desktop ke dokumen folder, karena kita posisi sedang di dokumen dengan nama myfile.sh. Kemudian kita rename. Jadi
kita use command mp to rename. Jadi kita move tadi. Jadi artinya kita mengubah nama myfile.sh menjadi pakai nama rename. mp myfile.sh myfile underscore rename .sh. Jadi move di sini berguna untuk mengubah nama file dari myfile.sh menjadi myfile underscore rename sh. Oke, kita tinggal ketikkan perintah ls untuk melihat. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi di sini informasinya filenya ini kurang lebih yang isi di dokumen filenya ini, karena ini sudah kita pindahkan tadi myfile tadi. Kita masukkan lagi, ternyata dia sudah berubah nama jadi myfile rename sh. Kita cek apakah benar sudah berubah di dokumen ya. Oke, di dokumen. Nah, ini dia file yang barusan kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan perintah copy files ya. Copy files perintahnya menggunakan cp. Oke, jadi kita akan mengcopy myfile rename sh tadi .sh tadi menjadi myfile rename underscore rename underscore n underscore copy.sh copy.sh. Jadi kita perintahkan cp myfile rename.sh myfile tanpa underscore myfile underscore rename and underscore copy .sh. Oke, kita cek apakah sudah ada kopinya. Nah, ini dia yang barusan kita buat tadi. Jadi kita tadi mengkopikan file ini menjadi copy file rename sh. Baik, selanjutnya kita akan gunakan lagi perintah use remove. Jadi kita akan membuang. Bentuk perintahnya menggunakan commandnya menggunakan rm. Jadi kita akan menghapus myfile rename copy sh ini ya. Kita tes ini namanya bisa di copy enggak, kita copy saja ya. Kalau copy di sini apa namanya? Copy Ctrl Shift C, pakai shift ya. Oke, jadi kita rm. Oke, ini kurang m. Lupa. Jadi kalau di sini mouse bukan tidak berfungsi ya, tapi di kondisi seperti ini mouse-nya tidak bisa digunakan. Oke, kita tekan enter, kita cek apakah sudah berubah, kita klik ls. Oke, nah ini myfile rename. Jadi file copy tadi sudah hilang, harusnya di sini ada tadi ya, harusnya ada tadi. Oke, selanjutnya kita akan gunakan standar output di redirect. Jadi kita menggunakan tanda ini, apa ya namanya ini ya, tanda panah ke samping ini. Pertama, kita ke kalau kembali ke home tadi perintahnya menggunakan oke apakah bisa kita gunakan cd home? cd home. Oh sorry, jangan mau ya. Kalau turun dari mana? Oke, kalau kita kembali lagi ke home tadi perintahnya menggunakan cd slash ya, cd spasi slash. Kita coba pakai perintah itu cd spasi slash. Oke ya. Kenapa kita harus kembali ke home? Karena di sini perintahnya kita harus di posisi home. Kita tidak di dokumen lagi posisinya tadi. Posisi kita harus ada di
di home. Kita akan ketikkan perintah echo Linux is awesome. Tanda seru, tanda kutip. Oke, menggunakan tanda panah, panah ke kanan, ini di spasi menjadi linux.txt. Dinaik ya. Jadi tadi kita memang ada missing di bagian oke, di bagian ini kita tadi ada missing. Kita coba dengan terminal satu lagi. Oke. Oke, kita coba dengan terminal satu lagi. Kita gunakan ini ya, kita coba. Oke, kemudian kita gunakan cat. Oke, kita baca sedikit lah ya keterangannya. Oke, jadi apa yang dilakukan? Gunakan pengalihan. Oh, ini gunanya untuk mengalihkan, untuk menempatkan teks ke dalam file baru bernama Linux. Jadi kita tadi memasukkan teks ya ke dalam Linux. Jadi kita gunakan Linux luar biasa masuk ke dalam linux.txt. Kemudian gunakan perintah cat untuk mengalihkan isi Linux ke file lain. Jadi ini gunanya untuk mengalihkan ke file lain. Filenya yang kita gunakan di sini adalah linux2.txt. Selanjutnya kita akan pindahkan lagi. Kita akan melihat isi Linux 2 tadi yang kita pindahkan. Jadi ceritanya tadi itu kita masukkan ini ke dalam sini dan ini kita oper ke sini. Oke, kita akan lihat linux2.txt. Kita lihat apakah hasilnya. Oke, ternyata berpindah ya. Jadi teks ini tadi pertamanya kita masukkan ke dalam linux.txt. Kita gunakan perintah cat. Cat ini gunanya untuk mengalihkan. Jadi kita pindahkan isi di linux.txt ini, kita pindahkan ke linux.txt 2. Pas kita pindahkan di sini, kita eksekusi. Teks yang harusnya masuk di linux.txt saja menjadi ini dia, Linux is awesome. Ya, jadi ini kurang lebih sama ya. Kita coba pun sampai ke bawah ini semuanya sama, kurang lebih sama. Jadi kita langsung saja skip saja. Kita akan gunakan perintah selanjutnya. Kita akan gunakan perintah nomor 7, v text editor. Oke ya. Oh, ini ternyata memang harus kita selesaikan dulu. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kita selesaikan dulu. Echo. Kita ganti isi saja ya. Di sini Linux 2. Di sini katanya I love Linux. Oke, jadi ada tanda panah 2 kali ya. Oke, ada tanda panah 2 kali. Oke, selanjutnya kita akan gunakan cat lagi untuk memindahkan, cat untuk menampilkan ya. Oh, dia artinya kalau tanda panahnya 2, maka kita menambahkan ke bagian yang sudah ada teksnya tadi. Mari kita lihat.
Linux 2 txt. Oke, jadi menggabung dia ya, jadinya menggabung seperti ini outputnya. Use echo command to overwrite the content and use a file using the single angel bracket. Jadi kalau secara aslinya kita cari saja di sini. Ya, jadi gunakan perintah untuk menimpa file. Jadi kita akan hapus ini, kita timpa dengan teks baru. Cara menimpanya sama, kita gunakan perintah echo. Kita gunakan perintah sama, kita gunakan perintah echo. Oke. Linux is powerful. Kita ganti aja ya ininya. Saya mengetiknya agak lama. Powerful. Oke. Kita enter. Oke, kita langsung cek lagi ya, Linux txt. Jadi kata yang tadi kan harusnya Linux txt isinya adalah Linux is awesome. Kita ganti dengan Linux is powerful. Kita enter. Nah, ini dia. Akhirnya dia berubah isinya karena kita timpa. Oke, selanjutnya kita akan gunakan use the v text editor. Kita langsung ketikkan saja perintahnya. Jadi apa sih gunanya perintah v? Mari kita cek sama-sama. Ternyata perintah v. Step 7. Oke. Untuk editor ya, untuk editor v membuka file teks. Oke, kita coba aja. V Linux 2 txt. Oke. Tampilannya menjadi Linux is awesome. I love Linux. Oke, tampilannya begini ya. Oke. The key. Tombol A akan memungkinkan Anda masuk ke mode edit. Oke, kita tekan A. Oke. Tombol A kecil ya. Tombol A kecil memungkinkan Anda untuk masuk ke mode edit. Menambahkan setelah posisi kursor. Oke, berarti setelah posisi kursor di sini posisinya ya. Oke, wah ini dia kursor kita. Kemudian sedangkan tombol I akan memungkinkan Anda masuk ke mode edit, memasukkan di posisi kursor. Oke, jadi di posisi inilah kita akan masuknya kalau I. Oke, kita coba A ya. Oke, A di situ posisinya. Kalau I, oke. Kalau di posisi tadi kita tekan I, I-nya tetap nongol ya. Oke, ini kita sudah masuk ke mode edit ya tadi ya. Jadi kalau kita tekan I, dia yang akan diubah adalah yang di posisi kursor, berarti adanya di posisi ini. Dan Anda harus menggunakan tombol ESC untuk masuk ke mode perintah bergerak. Oh gitu ya. Jadi kalau kita tekan I, maka dia akan berubahnya di, nah ini dia, di posisi kursor di mana berada. Tapi kalau kita tekan yang A, maka otomatis ininya akan bergeser. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa gunakan on screen ya. Oke. Jadi apa yang terjadi kalau saya tekan tombol tertentu? Oke. Anda harus menekan tombol ESC. Oke, escape untuk masuk ke mode perintah bergerak. Ingatlah bahwa D akan menghapus, Y akan menarik atau menyalin ya, mengcopy, dan P akan menempel. Berarti Y akan menyalin, P-nya menempel. Jadi copy paste-nya justru pakai Y ya, bukan C. Oke, jadi kalau seandainya ini saya sudah aktifkan kecil saja ya. Oke, ini posisi caps lock ya, nyala. Oke, kalau kita gunakan perintah A di sini, oke,
Kalau di sini kita gunakan perintah A, misalnya kita masukkan di posisi L. Oke, sorry. Jadi bagiannya oke. Jadi ada salah satu yang buat saya menekan ya. Oke, kita coba on screen kita punya lagi. Oke. Jadi kalau kita tekan, misalnya di sini kan posisi ini kan bergerak masih ya. Kalau kita tekan A, nah seperti ini, maka dia akan bergeser. Kalau yang tadinya sebelumnya dia ada di posisi U, ketika kita tekan A, otomatis kursornya akan berpindah. Nah seperti itu. Sementara kalau kita gunakan yang I, akan membuat Anda masuk ke mode edit. Dengan memasukkan di posisi kursor dia tidak akan berpindah. Oke, kita coba dulu yang A. Jadi kalau kita klik A, kita tambahkan huruf A seperti ini, dia masuknya di setelah posisi kursor ya. Oke, kita contohkan, saya masukkan huruf S. Nah, jadi setelah kursornya. Jadi lalu kalau kita masukkan di posisi I, misalnya kita masukkan di posisi I, di mana dia berubah? Sorry, tadi belum di escape. Oke, di posisi I. Jadi tadi ya, di posisi I kita masukkan. Nah, jadi dia ada di huruf keempat. Tadi huruf keempat adalah U. Kalau kita masukkan dengan kita menekan perintah I, maka nah dia masuknya di huruf keempat. Berbeda dengan yang A tadi, dia akan masuknya ke setelah yang ini. Kita klik A. Ini sekarang kursornya ada di posisi U. Nah, jadi tadi posisinya sebelum pindah ke sini dia ada di posisi N. Oke, selanjutnya masuk perintah selanjutnya saja. Oke, cat Linux txt 3. Simpan teks ke file baru Linux txt 3. Jadi titik 2. Oke, kita buka terminal baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 4 ya. Bagian 4 adalah tinjau express. Oke, bagian 4 adalah tinjau express. Oke, kita akan gunakan Device Lab, masih sama, kita gunakan grep. Kita ketikkan di sini grep.
Sama ya perintahnya, sama yang terjadi adalah seperti ini. Kemudian use the grep command to show how many times root appears in the password file. Jadi artinya kurang lebih begini ya, gunakan perintah grep untuk menunjukkan berapa kali root muncul di file password. Perhatikan bahwa ketiga contohnya root disorot. Oke, kita coba grep root etc password. Oke, root titik 2 x titik 2 oke, root titik 2 x titik 2 0 titik 2 0 titik 2 sorry 0 titik 2 0 titik 2 root titik 2 slash winbus. Grep root etc sorry, kurang satu ya ternyata ya. Oke, sorry. Root titik 2 slash bin ya. Masih tidak ini ya, tidak merespon. Oke, sorry ya, kita cek dulu. Grep root etc password root x 0 0. Oke, root benar, root garing oke, nggak tahu ya masalahnya apa ya. Oke, kita langsung skip saja lah ya. Grep tanda kutip tanda ini. Oke, ketik slash etc slash no such file or directory, tidak ada yang cocok. Oke, jadi saya tidak paham juga ya, mungkin nanti rekan-rekan bisa bantu saya masalah penyebabnya apa, karena saya terus terang juga masih newbie di sini, benar-benar baru mencoba juga ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa bantu saya, karena saya mulai menemui kendala di bagian ini. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.